kita berjumpa kembali dalam momen permenungan akan firman Tuhan kali ini. Kita kali ini akan mendengarkan firman-firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari bacaan dari Injil Markus. Saya, Romo Kaulus Putranto Trihidayat, akan menemani para pendengar yang terkasih untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita siapkan hati kita dan satukan hati dan budi kita. Mohon berkat Tuhan agar firman yang kita dengarkan nanti sungguh masuk ke dalam batin kita, dari sana berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pelayanan dan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Syukur pula atas undangan-Mu untuk berkanjang dalam firman-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ubahlah hati kami dengan firman-Mu yang maha dahsyat itu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Putra-Mu yang telah menebus kami. Dengan kekuatan Roh Kudus, kami yakin kami dapat hidup dengan dan dalam firman-Mu itu. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan Saudara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukanya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga, ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Injil hari ini pun tidak bisa dilepaskan dari tema tadi. Bagaimana hidup jujur, bagaimana hati diungkapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Konteksnya adalah ketika Petrus bertanya, "Apa yang kami terima dengan mengikuti Engkau, Yesus?" Jadi Yesus sebelumnya sudah berdakwah tentang surga dan orang kaya. Betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Bukan karena Allah membenci orang kaya, bukan. Tetapi karena orang kaya ada godaan, hatinya tidak lagi orisinil karena sudah dimasuki oleh hal-hal duniawi. Hatinya tidak lagi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tapi apa yang dunia inginkan. Itu sebabnya mengapa kekayaan disebut sebagai mamon. Karena bisa membuat hati kita mendua.
Kalau hati mendua, maka hati tidak hanya bentuknya singular, tunggal, tapi hati menjadi jamak. Dari hati tunggal menjadi hati-hati. Bahaya itu kalau hati-hati. Maka jangan duakan hati kita, karena bisa berbahaya. Persis itu yang dialami oleh orang kaya dalam ajaran Yesus. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga, karena hatinya mendua. Itu pentingnya hati yang tulus. Karena yang diungkapkan oleh hati yang tulus adalah ketulusan hidup. Sementara hati yang mendua, yang diungkapkan adalah ketidaktulusan, karena hatinya bercabang. Maka dia bisa memakai topeng kalau sudah mendua hatinya. Dan maka pertanyaan Petrus adalah, apa yang harus kami buat? Apa yang akan kami terima? Karena kami sudah meninggalkan segala-galanya. Jawaban Yesus adalah, kalau kamu meninggalkan segala-galanya, kamu akan menerima segala-galanya. Asal kamu meninggalkannya dengan hati yang sukacita. Nah, ini dia. Maka menarik jawaban Yesus, karena apa yang dia tinggalkan, itu juga yang dia terima. Lihat, Yesus mengatakan, kalau kamu sudah meninggalkan segala-galanya untuk aku, apa itu segala-galanya? Dikatakan pertama-tama rumah, lalu saudara-saudari, lalu ibu atau bapak, lalu anak-anak dan ladang. Akan menerima, diulang lagi tuh, rumah, saudara, ibu, anak-anak dan ladang. Maka apa yang kita tinggalkan, itu akan kita terima. Tetapi yang kita terima itu tidak sama persis dengan yang kita tinggalkan. Karena yang kita terima itu jauh lebih besar. Itu yang mau dikatakan dengan perkataan 100 kali lipat. Bukan sekedar kuantitas, yaitu jumlah. Saya meninggalkan rumah, satu rumah saya akan mendapatkan 100 rumah. Bukan itu. Karena yang namanya rumah bukan benda yang terdiri dari batu bata, bukan. Dalam bahasa Inggris ada kata home dan house. Yang ditinggalkan bukan sekedar house. House itu bendanya, tapi home itu suasananya, home itu relasinya, keterikatan kita. Maka ada yang disebut sebagai home sweet home, bukan house sweet house. Karena kemanisan hidup ada di rumah, sukacita ada di rumah sebagai sebuah suasana. Mungkin dalam bahasa Indonesia, rumah itu home, house itu tempat tinggal, hanya tempatnya, hanya wujud fisiknya. Sementara suasananya, rumahnya itu adalah suasana. Maka meninggalkan rumah, meninggalkan home, itu artinya berani merelakan yang bagi kita begitu berharga, yaitu suasana dalam keluarga, keterikatan kasih antar anggota keluarga. Itu yang berani kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Maka kita akan menerima 100 kali lipat. Artinya kita akan menerima sebuah cinta, sebuah ikatan, relasi yang jauh lebih besar, yaitu sebagai keluarga besar kerajaan Allah. Itu imbalannya. Karena yang namanya suasana rumah itu nggak bisa dihitung. Maka 100 kali lipat itu artinya bukan sebuah jumlah kuantitatif yang bisa dihitung, tapi sebuah kualitas. Maka meninggalkan rumah akan mendapatkan rumah, yaitu rumah abadi, yaitu relasi baru. Nah, ini yang dialami oleh para biarawan-biarawati, oleh para imam, suster, bruder, ketika mereka mau meninggalkan relasi dengan orang tua dan keluarga mereka. Ya. Meninggalkan bukan arti putus hubungan, tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kitab Putra Sirah, jarak antara Mesir dengan Tanah Suci membuat orang yang tinggal di Mesir memaknai secara baru kurban yang dipersembahkan di Bait Allah. Demikian juga dengan meninggalkan rumah. Tidak putus hubungan, tetapi saya memaknai secara baru relasi saya dengan orang tua, memaknai secara baru relasi saya dengan saudara-saudari saya. Sekarang saudara dan orang tua relasinya tidak hanya karena hubungan darah, tapi pertama-tama karena Allah. Allah hadir dalam keluargaku. Allah lah yang membuat aku memiliki orang tua seperti ini. Allah lah yang membuat aku punya saudara-saudari seperti mereka. Maka relasiku dengan keluarga sekarang dimaknai secara lebih luas lagi, karena Allah hadir di situ. Nah, itu yang dikatakan imbalannya.
aku bisa memaknai relasiku dengan lebih luas. Karena ada Allah di situ, maka yang disebut keluarga sekarang jauh lebih luas. Setiap orang yang melaksanakan kehendak Allah. Itu yang mau dikatakan Yesus dalam bacaan Injil. Maka mengikuti Yesus itu enaknya 10%. 90% enak sekali, bahagia sekali, luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya bisa memberikan kesaksian betapa banyak orang yang mengikuti Yesus itu sungguh-sungguh bahagia hidupnya, karena bisa memaknai segala yang dulu dia miliki secara baru. Ada seorang frater yang setelah 6 tahun menjadi dokter akhirnya meninggalkan jubah dokternya dan memakai jubah frater. Dan tampak hidupnya itu begitu penuh sukacita. Alasannya apa? Sekarang dia bisa mencurahkan cintanya tidak dibatasi oleh hubungan darah. Tapi sekarang dia bisa melayani lebih banyak orang, melampaui batasan-batasan biologis hubungan darah dalam keluarga. Dan dia bisa melihat betapa banyak orang yang membutuhkan sapaan Allah secara langsung melalui mediasi pelayanan yang dia buat. Lihat bagaimana meninggalkan rumah itu mendapatkan dalam tanda kutip rumah yang lebih luas. Bukan dalam 100 jumlahnya rumah, itu mah gampang. Dapat 100 rumah mah gampang, ya kan? Susah ngomong, 1 rumah aja susah nyicilnya, ya susah lah. Tapi sukacita dalam arti relasi itu yang mau dimaksud oleh Yesus dengan mengatakan 100 kali lipat pada saat ini juga, di dunia ini juga. Sukacita mengikuti panggilan Tuhan juga dialami sudah sejak di dunia ini. Kalau hanya di surga nanti, ya, saya nggak mau jadi Romo ya. Masa nunggu meninggal? Enggak. Saya mengalami sukacita dengan meninggalkan rumah, artinya mau menjalin relasi yang lebih luas lagi dengan makna yang lebih luas. Sukacita sudah saya alami sejak saat ini. Bagaimana saya mengenal lebih banyak orang, bagaimana saya melihat kebutuhan yang Tuhan minta untuk saya tanggapi. Di situ ada sukacita. Dan yang menarik, apa yang menarik adalah sukacita terjadi bukan ketika saya memberi, tetapi saya lebih banyak menerima dari orang-orang yang saya jumpai dalam pelayanan. Ketika saya misalnya mendatangi saudara-saudari saya di penjara, di lapas, atau di rutan, sukacita datang bukan ketika saya bisa berbuat sesuatu. Sukacita datang ketika saya menerima sesuatu dari mereka, kesaksian hidup mereka, kejujuran mereka sharing, tangis mereka di ruang pengakuan. Untuk saya itu sukacita yang luar biasa, lebih daripada apa yang bisa saya berikan. Mereka lebih banyak memberikan daripada saya. Itu imbalan dari Tuhan. Itu wujud dari janji Tuhan. Kalau kamu meninggalkan, kamu menerima, bahkan lebih besar. Dan itu saya alami secara nyata, saya alami secara konkret. Bukan dalam arti kuantitatif yang bisa dihitung, tapi dalam arti kualitas, sesuatu yang kaya makna. Mengambil teladan hidup Karl Acutis, hiduplah orisinil. Artinya hiduplah dengan berakar pada batin kita. Karena dengan di situ kita bisa memaknai segalanya. Memakai bahasa musik, kita harus menemukan nada dasar hidup kita. Karena dengan nada dasar hidup kita itu, segala yang di sekitar kita bisa kita susun harmoni, menghasilkan sebuah simfoni. Suka duka kita itu laksana nada-nada yang harus kita susun menghasilkan sebuah simfoni. Dan nada itu bisa teratur kalau kita menemukan nada dasarnya. Dan nada dasar itu Tuhan letakkan dalam batin kita. Maka temukanlah nada dasar dulu. Dan dari kesaksian banyak orang, terutama orang kudus dan para martir, nada dasar yang cocok untuk kita pengikut Kristus adalah nada dasar C, yaitu cinta. Kalau kita memiliki cinta dalam hati kita, maka segala hal di sekitar kita bisa kita susun layaknya nada-nada, kita susun dalam tangga nada, sehingga melahirkan sebuah simfoni yang indah. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk masuk ke dalam batin kita, dan di situ melihat nada dasar C, cinta, yaitu Roh Kudus, dan kita bisa menyusun apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi sebuah simfoni yang indah. Kita dengarkan maupun didengarkan oleh orang lain. Demikian harapan kita. Maka marilah sekarang kita tutup permenungan kita
dengan doa sekaligus mohon berkat dari Allah. Kita hening sejenak. Allah Bapa, syukur atas firman-Mu yang menguatkan dan menyegarkan serta memperbaharui hidup kami. Ajarlah kami untuk hidup secara orisinil, yaitu dengan berpangkal pada rohani kami, pada hati kami, pada jiwa kami, karena disitulah Engkau meletakkan Roh-Mu yang kudus, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Semoga hidup kami berakal dan bersumber dari Roh Kudus itu, dan terungkap melalui kata dan perbuatan menjadi nada yang indah, yang memberikan semangat kepada mereka yang putus asa, memberikan hiburan kepada yang berduka, dan memberikan inspirasi bagi mereka yang mencari terang dalam hidupnya. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Berkat Allah turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, atas semua yang kita bawa dalam doa-doa, dan atas karya yang Tuhan percayakan kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi.